Hola gengs, selamat pagi. Welcome back to kopi-kopi ala-ala suka-suka. Bersama saya di kopi-kopi ala-ala suka-suka. Tentunya suka-suka saya. Kita akan last brew si Colombia Encanto ini, last brew. Tadinya saya mau bikin ice Japanese Kyoto style tanpa es, tapi nggak ada waktu ya untuk melakukan itu. Jadi last brew kita akan pakai gramasinya si Cadwang 15 gram. Ini tinggal sedikit lagi, udah nggak bisa di brew, paling kayak berapa gram ya, paling kayak 6 gram. Kita akan pakai gramasinya si Cadwang. Giring dulu ya guys. Kita lanjutkan guys. Saya pakai gramasi 15 gilingan di 4,5, suhu 92 derajat Celcius. Mari kita coba. Suhu 92 derajat Celcius ya guys. Pas mati.
Selesai. 15 gram, air 250, more or less non-stop puring. Kita akan cobain dengan metode yang memang dari awal sampai last bean ini berbeda. Suhunya juga more or less ya, tapi suhu tuh kayak paling ekstrim saya pakai di 88, paling ekstrim 96, ini 92. Jadi permainan suhu buat saya kalau 90 sampai 96 itu paling ideal. Makin ke bawah makin fruity, juicy, dan acidity-nya makin berasa. Kita akan cobain metode 5 caduang tapi ala-ala seperti apa rasanya. Lalu kita akan closing aja ya, karena udah selesai si pemberuan saya. Banyak juga ya, aromanya enak banget. Aromanya tuh lebih soft kalau yang sekarang. So far yang paling saya suka adalah metode sebelum ini ya, disaring pakai groove ala-ala. Itu buat saya paling ideal di lidah saya. Walaupun di yang sebelum-sebelumnya juga memberikan sensasi rasa yang amazing, tapi somehow itu buat saya paling paling kayaknya ini enak nih. Bodinya dapat, acidity-nya sama sweetness-nya juga dapat, balance semuanya gitu ya. Apalagi saya suka yang berbody, jadi itu yang paling berbody buat saya. Berbody tapi enggak mengganggu, tapi enak. Kita akan cobain yang ini. Saya cicipin dulu segini ya, lalu kita akan closing juga. Kelamaan soalnya konten untuk V60 Columbia Alien Kanto ini. Somehow dengan metode ini sama kayak kemarin metode disaring, saya menemukan hints jasmine-nya, somehow ada kayak rose-nya somehow ya. Lebih light bodinya. Ini tuh kayak metodenya si Oud, tapi ini lebih punya body. Untuk karakter enak berada di enak yang sama, sensasi enak yang sama ya. Ya sama, ini lebih punya body daripada si Oud ya. Ini enak juga. Semuanya enak yang saya bikin, cuman yang paling rame itu ada di suhu 88. Itu yang paling rame. The restnya dengan eksplorasi metode apapun, suhu di atas 90 atau suhu di atas 92 lah, maksimal minimal di 2 derajat, di 92 derajat Celcius, dia akan memberikan intensitas body yang sempurna sama acidity dan sweetness yang sempurna. Dan di last metode terakhir saya bisa merasakan sensasi rose yang lembut sama hints ngawang-ngawang jasmine. Delicious. Agak susah ya teman-teman, kita berdebat dengan rasa ya. Somehow agak susah. Misalkan ada temen yang nanya, "Bang, kopi enak menurut lo apa sih?" gitu. Agak susah ya kita menjelaskan kalau orang itu belum merasakan apa yang saya rasakan gitu. Perdebatannya jadi kayak memperdebatkan politik gitu, nggak ada juntrungannya.
orang-orang yang tahu di dalamnya yang bisa merasakan. Kita tuh hanya menebak-nebak. Jadi pilihannya adalah merasakannya, mencicipinya, membrunya dengan berbagai metode. Ada yang bilang, selalu ada yang bilang, ini obrolan terakhir saya di Columbia Alliance Control. Ada yang bilang, Bang, sebenarnya semua metode championship atau metode championship di negaranya masing-masing ataupun yang championship dunia itu sebenarnya bisa diaplikasikan ke bin lokal juga. Oh iya ya, saya nggak bilang itu nggak bisa diaplikasikan. Even kalian bisa create resep sendiri kok. Kalian bisa explore dari misalkan contoh si Tetsu gitu ya. Tetsu itu 46 misalkan. Ya kalian bisa modif dari situ, misalkan jadi 3 misalkan gitu ya. Tetap air outputnya 300. Atau kalian mau setup jadi 48, atau kalian mau jadi dibalik misalkan jadi 64, bisa aja sebenarnya, nggak ada masalah dengan itu. Yang saya selalu masalahin, saya tuh nggak ada masalah dengan metode mau ngebru jungkir balik juga nggak ada masalah. Yang saya selalu permasalahin adalah apakah bisa mendapatkan atau bisa menikmati rasa yang sama seperti saya ngebrew Columbia Alliance Kanto di apple to apple kan, misalkan dengan salah satu bin dari lokal kita gitu. Pasti akan beda. Enaknya mungkin akan gini nih, agak susah ya kalau bicara soal rasa. Memang susah. Kalau ada yang bilang bisa diaplikasikan, bisa. Cuman kalau saya pribadi ya teman-teman, udah mencoba satu bin specialty lokal terlaku di Tokopedia. Saya brew dengan segala jenis, saya nggak menemukan enaknya. Itu aja. Jadi ketika saya nggak menemukan enaknya, dengan interval apapun, dengan dengan gramasi atau gilingan dan lain-lainnya, saya nggak menemukan enaknya, berarti buat saya nggak enak gitu ya. Subjektif memang. Kalau ada yang bilang, Abang lu nggak bisa ngebrew bin lokal, oh iya mungkin ya, bisa jadi. Saya bukan orang yang mau bersusah payah untuk ngulik rasa. Saya beli bin mahal, 150 gram, katakan 200.000. Saya maunya kopi yang enak, bukan mau bersusah payah. Ini untuk mendapatkan hints jasmine, saya mesti pakai gramasi 13 gram. Lalu saya mesti pakai suhu 9,2005 derajat Celcius. Lalu saya mesti pakai interval yang rumit. Lalu cara menuangnya mesti benar. Harus menghadap kiblat. Harus ketika matahari 45,6 derajat saat terbit. Lalu putarannya harus nggak boleh terputus. Lalu banyak banget, ngapain ya? Makanya saya selalu beraliran 60 30 10. 60 green bean, 30 roasting, 10% itu ngebrew. Jadi kalian nggak usah bersusah payah di 60% ngebrew, ngulik barang yang memang nggak ada di situ gitu. Bahkan yang ada malah cuma ngarang-ngarang gitu kan. Oh ya, ini pisang nih. Tapi dari total contoh ya, saya nggak menyinggung siapapun. Tapi dari total persenan 20%, 100%, pisangnya itu hanya 10%. Oke. Lalu Bang, pisangnya itu bukan pisang matang. Pisangnya itu pisang mentah. Lalu pisang mentahnya itu bukan pisang
bagian dalamnya, tapi getah pisangnya anjrit. Tai lah gue bilang. Ogah, mendingan gue beli bin yang udah jelas karakteristiknya. Saya nggak perlu pusing dengan mikirin cara ngebrew dengan metode babak belur. Kayak gini aja, eksplorasi dengan metode siapa aja, grama siapa aja, kalian tetap akan menemukan sensasi yang berada di level yang enak. Bahkan kalian bisa eksplorasi kayak saya. Kok ada hint rose-nya ya, ada hint jasmine-nya ya di metode lettuce. Tapi the whole konsep rasanya berada di frekuensi yang sama gitu. Kadang kalian tinggal naikin, saya mau bodinya yang lebih berasa gitu, atau saya maunya yang sweetnya lebih dominan, saya mau acidity-nya lebih dominan. Lebih di situ aja, bukan yang bang lu nggak akan menemukan pitch-nya kalau misalkan lu cara muternya itu kayak nggak 30 derajat gitu, atau muternya itu nggak 30 kali. Aduh, please, saya home brewer. Kita home brewer yang nguliknya yang udah ada di sana, nggak ngulik yang katakanlah ada hidden gem di sebuah kopi ketika seorang barista tertentu yang bisa menemukan kuncinya untuk mengeluarkan aromanya. Damn, berat banget ya kopi, makin kesini di Indonesia makin berat. Di Indonesia ya. Aduh, pusing. Jadi kalau saya, makanya kenapa saya lebih pilih untuk sekarang, kayaknya udahlah, jenuh dengan gimmick-gimmick Indonesia. Kita akan udah yang jelas-jelas aja, kualitas bin dan kualitas rasanya jelas-jelas aja, nggak perlu pusing ria. Jadi kalau lokal mungkin akan sesekali aja yang memang bombastis, unik, spesifik, dan memang bisa memberikan rasa yang super dahsyat. Mungkin Cup of Excellence Indonesia kalau ada di Topet, somehow mungkin akan saya pengen cobain kayak gimana ya. Habis ini kita akan coba Cobra, varietal Cobra yang saya beli di Agropuro, Cobra kecil kalau nggak salah ya. Kita akan cobain, katanya varietal yang masih rare di Indonesia. Dan petaninya atau prosesornya atau produsernya kemarin menempati posisi ke 10 dengan varietal Cobra dan Tipika nggak salah, jadi bukan pure Cobra. Oke teman-teman, selesai sudah bacotan saya di Colombia El Encanto dengan V60, dengan berbagai variabel, berbagai metode, baik yang ngarang-ngarang ataupun yang modifikasi tepatnya. Somehow dengan bin yang enak, kalian mau apain aja tetap enak. Memang aliran saya begitu. Tapi kalau ada orang yang alirannya bang, bin itu basicnya enak, lunya aja yang nggak bisa ngulik, oke, saya terima. Mungkin saya memang bukan orang yang alirannya itu. Kalau saya alirannya teman-teman sekali lagi, basic green bean-nya enak, cocok atau enak deh pokoknya, nggak perlu cocok deh, basic green bean-nya memang bisa memberikan sensasi yang ini apa ya, ini unik banget ya gitu. Itu buat saya alirannya itu basic kopinya. Somehow kalau ada yang bilang kopi kita juga enak, saya setuju, enak kok. Kan saya sebelum ngopi-ngopi
explore di kopi-kopi Ethiopia, Kolombia, Costa Rica, Brazil, Panama dan lain-lainnya, saya kan juga berkecimpung tiap hari ngopi lokal ya. Toraja lah, Papua, Torajanya sekarang udah, dulu kan simple Toraja aja, tapi sekarang Pulu-Pulu, Polo-Polo, Awan-Awan, Si Awan dan lain-lainnya. Udah saya coba. Mungkin kalau dari 2000, kalau bicara specialty ya, dari 2014, 2012 deh misalkan, geblek-geblekannya ya, dari 2012 aja saya, atau dari 2014 deh, dari 2014 saya mulai menyusupkan kopi-kopi saya, ngebrew kopi lokal. Mungkin itu range lokal udah super gila banget banyaknya ya. Itu pun kalau waktu saya explore di Workas sama explore di Frying Roast yang range kopinya banyak banget, itu kalau sekali saya beli itu bisa sampai 500 spesial single origin dengan berbagai metode, berbagai proses dan roasting. Itu waktu itu belum saya subkan, saya cuman explore aja kopi-kopi lokal. Oh gini, toh lama-lama karena memang udah lama banget ya jenuh aja gitu. Dulu tiap ke Anomali kan kopinya nggak berubah ya, itu aja gitu. Kalian ke Tanah Merah juga itu aja, kopi lokal lagi, ketemu kopi lokal lagi. Kalian ke Quintinos ketemu kopi lokal lagi gitu. Saya beralih ke kopi non lokal itu dulu ya, intro sedikit ya. Itu saya cuma bisa ngopi kopi non lokal itu selain di Starbucks itu di Excelso. Excelso tuh ada waktu zaman itu ya, ngopinya saya bisa ngopi Brazil, Kolombia sama Blue Mountain. Pesannya 3 itu kalau nggak salah, saya selalu sering pesannya. Kalau lagi syuting, kebetulan ada Excelso dekat situ, saya bisa pesannya Blue Mountain karena dibayarin kan. Beli ya paling mahal. Dari sedikit aja closing, dari situ saya merasa kayaknya saya butuh tantangan ya, butuh challenge gitu. Kok agak jenuh di kopi-kopi lokal ya gitu, yang almost general gitu ya. Makanya saya mulai beralih ke Jamaican Blue Mountain, Workas. Di Workas itulah saya mulai mengeksplor kopi non lokalnya. Banyak lah di Workas itu. Dari situ saya menemukan, wow, ternyata kopi non lokal sangat menarik rasanya ya, untuk dieksplor. Nah dari situlah mulai saya mencari-cari kopi-kopi roastery yang menyajikan kopi non lokal, roastery yang menyajikan cup of excellence. Lalu dari situlah saya mulai menjelajah dan more or less mulai meninggalkan kopi-kopi lokal, dalam artian kecuali misalkan yang memang ada teman, bang ini enak banget, atau salah satu roastery rare, spesial atau limited release, itu baru saya cobain. Dan somehow kayak latest saya nyobain Flores Uwu dari si Rosewalk, sama itu enak banget. Atau saya nyobain si kopi Pajaro dari Kopi Klinik, itu enak banget buat saya. Lalu saya nyobain Panelli kalau nggak salah ya, itu juga rare karena ketinggiannya, itu juga enak banget dari si Mr. Coffee. Jadi saya mau coba sesuatu dari lokal yang memang otentik, unik, dan memang enak, bukan hanya sekedar gimmick. Saya udah bosan dengan gimmick-gimmick kopi lokal, apalagi dengan statement, misalkan statement, lu nggak ngerti kopi lo, brewnya aja salah gitu. Gimana kalau kalian para roaster itu
lebih banyak jualannya ke homebrewer ya nggak kursus gitu ya. Gimana coba? Kalian kita kan memang membrew kopi based on feeling, based on perasaan gitu, bukan based on tata cara yang textbook gitu. Kita based on intuisi. Oh, kayak gini, kayak gitu. Jadi nggak bisa kalian mendikte homebrewer dengan metode-metode baku kalian gitu. Oke, banyak bacot.